tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami rindu di masa-masa hidup kami ini, kami boleh memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Dibentuk oleh firman-Mu, kami boleh memberikan hati, memberikan hidup kami, seluruh keberadaan kami untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan dari hati yang keras, hati yang sulit dibentuk, dibuangkan jauh ya Tuhan. Berikan hati yang lembut, hati yang dapat dibentuk oleh Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, urapi kami, urapi umat-Mu, dan kami percaya hari ini adalah hari yang indah, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama lewat ibadah, pertengahan minggu, dan juga persekutuan dengan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, kami siap untuk firman-Mu disampaikan bagi kami semua. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua tentunya, di mana kita masih diperkenankan Tuhan bersekutu sampai hari ini dengan segala keberadaan kita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita akan membaca firman Tuhan di pasal yang ke-6 pada malam hari ini sesuai dengan pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara di dalam ayat yang kelima. Namun ayat yang ke-6 sudah sempat di bagian terakhir saya singgung juga. Namun pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai pembentukan Tuhan. Ya, siap dibentuk oleh Tuhan. Iman akan membuat kita mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Hidup yang dianugerahkan itu adalah hidup yang berproses dalam kehendak Tuhan.
lewat firman, karena firman ini akan menata, firman ini akan kemudian mengatur langkah hidup kita, menerangi jalan hidup kita, dan kemudian firman itu juga berguna untuk memperbaiki, karena iman kita bersumber dari firman Allah, kata Roma 10 ayat yang ke-17. Iman kita bersumber dari firman Allah, dari Injil, dari kitab-kitab yang dituliskan, kitab para nabi. Ini disampaikan kepada kita menjadi sebuah firman kehidupan bagi kita, sehingga kita kemudian bisa mengalami perbaikan-perbaikan, kelakuan, pola hidup kita, sehingga kita kemudian hidup bersesuaian dengan firman Allah. Bukan firman Allah yang harus bersesuaian dengan kita, tapi kita lah yang harus bersesuaian, bercermin kepada firman Allah, sehingga kelihatan ada banyak kekurangan kita dan firman Allah akan menyempurnakan itu. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Silakan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Iya, kemarin saya pernah mengatakan bahwa menghajar, menyesah ini tentu bukan sebuah kesalahan yang ringan. Ya, tentu ini hal-hal yang sifatnya memang patut harus mengalami. Tapi pada saat ini saya tidak melihatnya sebagai sebuah bentuk penghajaran, melihatnya tidak sebagai sebuah bentuk penyesahan. Ya, tapi kita melihat bagaimana kita memahami didikan Tuhan ketika kita masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Memang tidak enak, dari pujian tadi dikatakan kita seperti bejana di tangan seorang penjunan yang siap dibentuk. Nah, seringkali di dalam iman kita ini kita bisa mengerti bagaimana model dan cara didikan Tuhan itu yang sulit dimengerti oleh akal kita, ya, oleh pikiran kita. Nah, ini sebagai bentuk kasih Allah sebetulnya. Maka untuk memahami kasih tentu kita perlu keluasan berpikir, keluasan hati untuk menerima, sehingga kita tidak mempersempit bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan sangat luas. Ketika zaman didik kita memproses kita diluaskan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan buat tubuh kita. Sepertinya kita dicobai. Padahal saya sudah sampaikan di awal bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai siapapun Alkitab kita. Kita tidak bisa berkanjeng kepada ajaran-ajaran lain. Kita hanya berpegang pada ajaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun karena Dia sendiri tidak dapat dicobai. Ini firman yang harus kita pegang, perihal pencobaan. Namun kita sudah diingatkan supaya pencobaan itu dijauhkan daripada kita. Penggodaan itu jangan didekatkan, tapi dijauhkan. Nah, supaya apa? Karena pada akhirnya memang kita tidak akan mampu menghadapi itu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, ini bentuk kasih Tuhan harus dipahami ketika Tuhan mendidik kita. Ini juga bagian dari kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana, punya tujuan di dalam melakukan segala sesuatu. Maka di poin yang pertama, bentuk kasih Tuhan ini harus kita pahami dalam iman kita ketika Tuhan mendidik. Jangan sampai waktu Tuhan mendidik kita, memproses, membentuk kita seperti bejana tadi, dalam bejana tadi, kita melupakan kasih Tuhan. Dia tetap Bapa yang mengasihi. Sehingga kita kemudian dalam menjalani proses kehidupan di hari terakhir ini, kita kemudian tidak kehilangan pegangan. Yang kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang memiliki kasih yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Itu wujud kasih yang terbesar adalah ketika kita hidup dan mengalami di dalam Kristus kehidupan Kristus. Ya, kekristenan tidak akan mengerti kasih yang besar kalau kekristenan tidak memutuskan tinggal dalam Kristus dan hidup dan menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristus yang pernah menjadi manusia itu harus menjadi pengalaman kehidupan Kristen. Kalau tidak, Kristen ya hamba Tuhan yang menjadi mengatakan dirinya hamba Tuhan, itu cuma hanya teori saja, teori, ya, teologi itu cuma teori. Ya, seharusnya ini menjadi kehidupan yang harus dijalani, walaupun sepertinya bertentangan dengan keinginan-keinginan daging kita. Tadi kita masih hidup dalam tubuh jasmania yang sekali waktu, ya, bisa muncul kalau manusia baru kita lemah. Karena yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa, itu kebenaran. Nah, tapi ketika orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, percaya dalam iman, kemudian terjadi sesuatu, ini dipastikan bahwa imannya memang tidak sungguh-sungguh. Ya, kehidupannya kita disadari, kita harus menerima. Ya, dan ini menyadari bahwa kita masih ada di bumi. Makanya iman penting sekali dijaga, iman ini penting sekali diperjuangkan. Iman yang sudah dianugerahkan dengan kasih karunia yang diberikan secara luar biasa, ini harus diperjuangkan dengan hidup takut akan Tuhan, hidup gentar terhadap apapun ya perihal Tuhan, sehingga kita penuh hormat akan setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita mengalami banyak hal dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, karena orang percaya bukan berarti bebas jadi masa dari persoalan, namun ketika kita menjadi orang percaya, kita mengerti apapun yang terjadi, kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap manusia baru yang tidak boleh jatuh dan menghidupkan kembali manusia lama dalam diri kita, karena itu kan berbahaya. Karena yang hanya berbuat dosa itu manusia lama.
Ya, yang lahir dari Allah, manusia baru itu tidak dapat berbuat dosa. Ya, sampai kita ke dalam kehidupan yang kekal di surga, kita menjadi manusia yang terus diperbaharui. Ya, hidup di dalam roh, manusia rohani. Ini yang menjadi, saat ini kita masih mengenakan manusia jasmani kita, yang sekali waktu bisa muncul keinginan daging dalam tubuh manusia. Ini yang menjadi perjuangan iman kita. Maka Tuhan mendidik kita, memproses kita supaya kita betul-betul tangguh di dalam Tuhan. Nah, Allah itu Allah yang punya target. Mengerti target Tuhan, ini poin yang pertama. Kita lihat Mazmur 94 ayat 12. Jadi ketika Tuhan mendidik kita, Tuhan bukan tanpa tujuan, Tuhan bukan tanpa target. Dia punya maksud, dia punya tujuan dalam hidup kita. Ini kita bisa mengerti dari pelajaran semua karena iman. Mazmur 94 ayat 12. Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Perhatikan, Mazmur 94 ayat 12 ya, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidup di dalam iman ini harus disertai dengan hati yang betul-betul sudah bahagia. Ya, kenapa bisa muncul bahagia? Karena kita mengerti kasih Tuhan. Orang yang bisa hidup dalam kasih Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan ketika proses apapun dihajar, ya disesat. Nah, pada minggu yang lalu sudah kita pelajari itu. Namun sekarang kita melihat ini yang membuat kita bahagia, kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda, sebagai sebuah bentuk pendidikan. Saudaraku, orang-orang yang menjalani sebuah proses pendidikan itu harus bahagia karena mereka punya tujuan. Dia tahu tujuan. Ketika orang tuanya menyekolahkan si anak untuk jadi apa, seharusnya dia tahu. Nah, hanya anak-anak yang tidak mengerti tujuan yang kemudian bermain-main dalam proses pendidikan. Ya, karena dia nggak ngerti orang tuanya menyekolahkan, mendidik supaya anak ini punya kebahagiaan di masa depan. Padahal kebahagiaan itu seharusnya sudah mulai dijalani ketika seseorang mengalami proses pendidikan. Makanya orang-orang yang bisa sukses yang menjalani kehidupan pendidikan dengan bahagia. Tapi kalau berkeluh kesah, malas-malas, ya menggerutu, saya rasa belum sampai akhir pun sudah tidak bahagia, baru menjalani proses sudah nggak bahagia. Nah, maka ini harus penting sekali hidup di dalam iman kita ya. Apa yang terjadi ini harus diimani sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah proses pembentukan. Maka kita harus berbahagia karena ini. Karena kita secara tidak langsung sudah mulai masuk ke dalam dimensi kebahagiaan yang Tuhan rancangkan. Ya, semua Alkitab berbicara tentang berbahagialah. Berbahagia diucapkan firman Tuhan itu bukan berarti tanpa proses pembentukan, bukan berarti tanpa proses pembelajaran. Kita nggak bisa menerima kebahagiaan secara instan. Kita nggak bisa menerima sukacita secara instan. Orang-orang dalam perjanjian baru, ya, yang mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus, itu mereka hidup secara fisik teraniaya, tapi mereka bahagia. Perhatikan, kenapa? Karena mereka ngerti tujuan Tuhan. Ya, Stefanus dilempar, dia melihat bahagia, memberkati, mendoakan, karena dia langit terbuka. Yesus tersenyum melihat, dia bersuka cita melihat Stefanus ngerti, gitu loh. Kenapa Stefanus bisa seperti itu? Kenapa rasul-rasul keluar dari gedung pengadilan dengan bersuka cita padahal mereka diadili di sana? Ya, mereka disudutkan, diintimidasi, saksi-saksi palsu muncul. Tapi mereka bersuka karena mereka ngerti, ya. Ngerti dari iman mereka. Iman inilah yang menjelaskan ke dalam diri mereka bahwa proses yang terjadi ini menghasilkan suatu kehidupan, suatu keadaan yang sangat luar biasa kualitasnya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di dalam iman, sehingga imannya ini mampu memahami proses pembentukan Tuhan. Kita melaju sedikit ya, mengerti target Tuhan ini penting sekali, mengerti pembentukan Tuhan ini poin ini penting sekali, karena Allah punya target. Garis bawahi, Allah punya target di poin yang pertama. Kita harus mengerti target daripada Tuhan Allah kita. Yang kita lihat Mazmur 119 ayat 75. Mazmur 119 Ya. ayat yang ke-75. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Perhatikan. Nah, pada pelajaran Pak ayat 6 ini jangan melihat hukuman itu sebagai sebuah hukuman karena sebuah kesalahan. Pasal 5 kita melihat seringkali kita hanya terfokus pada sebuah kesalahan dihukum begitu. Tapi seringkali saudara, ketika saudara tidak mengalami suatu kesalahan terjadi, saudara merasa saya nggak berbuat kesalahan, tapi kok terjadinya seperti ini. Maka lihat ini sebagai, tadi saya katakan, sebagai sebuah proses pendisiplinan. Kita sini harus tahu bahwa Allah itu Allah yang adil. Ya, saya pernah bilang, karena kasih Allah diberikan Yesus. Itu pelajaran terdahulu beberapa tahun lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah dan keadilan Allah itu berjalan tidak bertabrakan, berjalan paralel, ya, tidak bertabrakan. Karena kasihnya dia berikan Yesus, karena keadilannya ada surga dan neraka.
Itu pelajaran firman Allah. Jadi kita nggak bisa mengoplos begitu saja. Kita harus mengerti kenapa Allah mengasihi. Ya karena Allah memberikan Yesus. Ya, ini wujud kasih. Kalau kita berbicara keadilan, kita harus tahu Allah menghadapkan kepada kita surga dan neraka. Jadi kita harus percaya itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita binasa. Nggak ada pilihan lain. Makanya kita harus mengerti bahwa di ayat 75 Mazmur 119, ya penulisan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus tahu bahwa Allah itu Allah yang adil. Kalau dia bertindak, perhatikan. Kalau kita memahami keadilan Allah, kalau dia bertindak, dia bukan Allah yang sembarangan. Perhatikan. Dia tidak asal mendisiplinkan. Pada bagian ayat 6 ini di perenungan kita malam ini, kita tidak berbicara tentang soal penghukuman, tapi pendisiplinan. Karena Allah punya target. Kalau dihukum selesai sudah saudaraku. Apalagi hukuman kebinasaan. Tapi kita lihat hukuman-hukuman yang terjadi sebagai sebuah pendisiplinan itu berbeda. Ketika orang tua mendisiplinkan anaknya bagaimana, saya rasa kita semua orang tua tahu, ya. Anak-anak juga nanti harus tahu ketika kalian menjadi orang tua harus tahu bagaimana cara mendisiplinkan anak. Setiap orang tua, tiap keluarga punya cara mendisiplinkan anak, ya. Selama itu tidak menyimpang, ya. Semua punya cara, walaupun di luar pun ada yang menyimpang, ada sampai menimbulkan permasalahan, ya. Ini lalunya nanti malah justru berbau kriminal kalau tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi setiap orang, setiap keluarga harus berani mendisiplinkan. Karena kalau tidak disiplin, satu anggota keluarga saya dalam satu keluarga tidak disiplin, maka kacaulah satu keluarga itu. Selalu bersumber dari satu orang yang tidak disiplin. Maka ini penting sekali pelajaran bagaimana Allah mendisiplinkan. Allah tidak mau keluarganya, keluarga kerajaan Allah ini kacau balau. Allah selalu mendisiplinkan anak-anaknya. Ya, pahami dengan iman ini hanya dalam konteks anak, ya. Kalau kita disiplinkan, kalau kita anaknya, kita pahami dengan iman kita sebagai suatu pendisiplinkan. Karena Allah itu setia. Kalau Allah nggak setia, dia tidak akan lakukan itu, ya. Dan Allah ini Allah yang tidak bisa memungkiri kesetiaannya. Waktu kita nggak setia, ya kata Allah kita, dia tetap setia. Bayangin, dia nggak bisa. Makanya satu yang Allah tidak bisa lakukan yaitu untuk tidak mengasihi kita, dia tidak bisa. Dia harus selalu mengasihi kita. Itu terbukti. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita. Nah kalau kita bisa tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak bisa. Karena dia selalu setia mengasihi kita. Jadi waktu dia mendidik kita, waktu dia mendisiplinkan kita mungkin agak keras, ya, agak keras. Bukan cuma dengan firman perkataan, tapi firman itu kemudian menjadi sebuah pengalaman hidup yang kita alami, tidak enak di kehidupan kita. Itu proses, itu pendisiplinan. Tapi kita akan tahu maksudnya. Bapak Ibu, sudah dikasih lihat maka Yohanes ini menulis Wahyu pasal 3. Ya. Ini Yohanes Wahyu pasal 3:19 menuliskan, ya. Kita harus mau, ya. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nanti kan, kita sebelum bertobat, saudaraku, harus mau memberikan diri kita. Rela, ikhlas, waktu kita, ya. Makanya waktu saya bilang mau bertobat, orang mungkin agak tertawa. Bertobat nggak cukup satu kali waktu kita jadi Kristen pertama. Itu pertobatan awal, tapi setiap hari ada dosa-dosa yang kita kerjakan setelah kita menjadi Kristen. Bahkan rasul-rasul yang sudah penuh roh yang hebat luar biasa, saya pernah katakan juga, Petrus pun bisa berlaku munafik dan Paulus tegur itu. Ya, bahkan Yakobus hampir terseret kepada kemunafikan Petrus. Itu Paulus tegur. Jadi saya katakan ada dosa-dosa yang memang harus kita bertobat dari situ. Kemunafikan itu pernah dialami Rasul Petrus, ya. Berlaku munafik itu sebuah kesalahan, sebuah dosa apapun itu. Ya, maka Rasul Paulus menegur. Itu perihal kehidupan seorang percaya. Maka saya katakan kita harus setiap saat sebagai orang rela, ikhlas untuk memberi diri dan bertobat supaya dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak marah, kita tidak lari, ya. Memang kalau kita tidak mengerti susah, saudara. Makanya firman Tuhan ini harus terus dipelajari. Maka jadi Kristen gak hanya cukup dengan jadi Kristen lalu nggak mau ke gereja, nggak mau beribadah, nggak mau baca firman, nggak bersyukur, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya, saya rasa nggak bisa. Kenapa saya kemudian memutuskan diri untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidup dengan segala resikonya, apapun kata orang, apapun penilaian orang. Saya sekarang belajar juga untuk melihat apa yang terjadi itu berucap syukur. Ketika apa yang terjadi menimpa diri saya sebagai seorang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, aku layak menderita karena namamu.
Ya mungkin orang melakukan itu ya secara tidak sadar, tapi saya sadar bahwa orang melakukan karena saya hamba Tuhan. Ya, orang membenci saya, orang memfitnah saya, orang mungkin menyudutkan saya, menjelekkan saya. Tidak apa-apa, karena saya hamba Tuhan, saya bersyukur. Ya, ini saya bersuka cita. Kenapa? Saya layak ya untuk itu. Layak menderita karena nama Tuhan. Mungkin kalau saya bukan hamba Tuhan, lain ceritanya. Saya nggak akan bersuka cita untuk hal itu. Karena kalau engkau dituduhkan segala yang jahat kata firman Allah, karena engkau seorang percaya, engkau harus bersuka cita. Nah, itulah yang kemudian menjadi sangat menginspirasi saya bahwa saya terus bertahan apapun yang terjadi, ya apapun kehidupan yang harus saya jalani, ya saya alami bersama keluarga. Saya ikhlas karena saya bersuka cita, saya bahagia. Karena pada akhirnya saya akan tahu, ya layak saya. Ya kalau saya berbuat salah kalau dibenci orang, saya nggak patut harus berbahagia. Ya, tapi kalau itu terjadi karena saya hamba Tuhan, karena saya seorang yang harus menjadi contoh teladan, saya harus bersuka cita. Dan saya juga bukan seorang yang super yang hebat, dan saya harus siap dikoreksi. Ya. Dan ketika orang mengkoreksi saya sadar bahwa itu sebuah pendidikan daripada Tuhan, supaya saya menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya belum mengerti saat ini. Nanti lama-lama Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengerti apa yang terjadi ini baik buat kita. Sehingga dikatakan kita rela memberi diri ikhlas dan bertobat. Ya, kita lihat ini poin selanjutnya. Ya, setelah kita dibentuk, saudaraku, pasti kita akan menjadi sesuatu. Ya, ini nggak mungkin enggak, pasti. Ya, karena Tuhan sudah menyiapkan satu bentuk. Ya, ada dalam satu perabot, firman Allah katakan dalam satu rumah ada yang terbuat dari kayu, ya dari logam, ya dari bahan-bahan yang mulia untuk suatu pekerjaan yang mulia. Yang dari bahan-bahan yang biasa, ya untuk hal-hal yang biasa, untuk kegunaan yang biasa. Itu jelas sekali. Dan kalau Tuhan membentuk kita secara luar biasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang semua harus melayani Tuhan. Ya, di rumah harus melayani Tuhan, melakukan apapun harus untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka kita akan mengerti. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 sebagai bagian yang terakhir, di mana ketika Tuhan punya target di poin pertama membentuk kita di akhir tadi, dan kita memberikan diri rela ikhlas, dan kita tahu hasilnya, ya kita bertobat, dan kita lihat Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Iya. Perhatikan, seperti seorang ayah kepada anaknya. Ini harus disadari bahwa di sini kita harus setia. Jangan sampai ada anak-anak yang nggak setia sama orang tuanya. Ya, nanti sama orang lain setia, ya kan? Disuruh apa aja mau, tapi kira disuruh sama bapaknya nggak mau. Nah, demikian juga kalau kita ambil konteks ini dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai kita untuk hal duniawi kita begitu mengasihi, ya, bertanggung jawab. Tapi untuk rohani kita, perihal Tuhan, perihal hidup kekal, kita takut, kita nggak berani. Ya, itu ada cerita tentang orang muda yang kaya. Ya, orang muda yang kaya, dia bisa berhasil sukses. Ya, berhasil sukses dicatat oleh Alkitab, dia mapan, orang muda yang kaya. Tapi ketika berhadapan dengan Yesus, ya, untuk setia kepada Yesus, dia mendengarkan dan menuruti Yesus, dia gagal. Ya, karena memang perkara Yesus perkara nanti, katanya dalam hatinya. Ini tidak diucapkan memang. Ya pikir, itu soal nantilah. Yang penting itu soal sekarang. Padahal itu menyangkut hidup kekal. Hari ini, saudara, kalau kita ngerti apa yang kita buat hari ini berdampak kepada kekekalan yang selama-lamanya, dan apa yang kita kerjakan di luar sana hanya sebatas waktu kita hidup. Ketika kita sudah tidak sehat secara fisik, kita pun sudah tidak bisa menikmatinya 100%. Ya, makanya pada video lalu saya katakan sekali waktu kita bisa aja digotong orang, ya, pakai baju dipakein. Ini ada waktunya semua. Makanya semua kata Amsal ada waktu, ada pengkhotbah, ada waktunya kata pengkhotbah. Ya, maaf, ada waktunya. Jadi kita betul-betul harus menyadari. Tapi itu pun kekurangan kalau kita bisa umur panjang, ya, walaupun kita mungkin di tempat tidur, tapi kita masih bisa berdoa. Saya selalu mengajar, saya kalau mungkin saya diizinkan umur panjang, badan sehat, terbaring, masih bisa belum berdoa sampai napas kita habis, ya, sampai kekuatan kita habis. Jangan sampai kita belum napas kita belum, kita sudah putus asa, kita sudah nggak bisa lakukan apa-apa. Ini nggak boleh terjadi. Saya selalu kasih semangat, selama masih ada kesempatan, selama masih ada, Tuhan akan bentuk kita seperti apa yang Tuhan mau. Jadi pembentukan tidak akan selesai, ya, tidak akan selesai, ya. Kalau kita masih ada, ini dia akan bentuk kita sampai kita nanti kembali ke dalam kehidupan yang sempurna,
dalam Kristus Yesus. Ya, kita lihat ayat 12 terus. Jadi ini penting pendidikan kan kita anaknya yang harus dididik. Karena dikatakan seperti bapa terhadap anaknya, seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini harus menuntut kesetiaan kita, jangan bosan dalam hal iman kita nggak boleh bosan untuk setia kepada Bapa. Oke, ayat 12 ayat yang terakhir. Nanti ada ayat kuncinya kita saat. Amsal 3 ayat 12. Iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, perhatikan. Saya coba jelaskan ini. Nah, sini anggap setiap apa yang terjadi sebagai materi pelajaran yang kita pelajari. Kalau saudara dan saya dalam suatu lembaga pendidikan, kita belajar, kita punya materi-materi pelajaran. Setiap hari Bapak di sorga udah siapkan materi yang akan membentuk karakter kita. Kadang-kadang mungkin hari ini pelajarannya kurang kita sukai, tapi harus kita pelajari. Kita harus setia, nggak boleh bosan. Hari ini mungkin pelajarannya nggak terlalu berat, ya, dari Bapak di sorga untuk rohani kita. Besok mungkin agak lebih berat sedikit. Nanti ada ujian untuk menaikkan tingkat level kita, ya. Karena kita sudah ada next level, ada level-level berikutnya, ya. Next level ini kita belum lihat, tapi kalau kita sudah setia belajar, kita pasti akan sedikit-sedikit akan mulai paham. Akhirnya akan seperti apa? Makanya kalau perihal itu udah deh, perihal itu ikutin aja sampai di mana ujungnya, pada ujungnya hidup kekal, ya. Tapi kalau sudah ikutin dunia sekarang, ujungnya udah pasti binasa, nggak usah ditebak, ya, pasti. Nah, kalau ikut Tuhan, walaupun prosesnya mungkin pendidikannya agak berat, pelajaran hari ini, pelajaran kehidupan hari ini agak berat. Setiap Rabu kita harus online, ya kan? Mestinya kita tidur, tapi kita berapa waktu untuk sama-sama ibadah, dengerin firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, gitu kan? Nah, ini kalau sudah diikuti dari awal, sudah akan bertumbuh dalam iman. Saya bertumbuh belajar firman Tuhan, saudara juga bertumbuh. Jadi anggap setiap apa yang kita alami ini sebagai sebuah materinya, pelajarannya. Nah, Tuhan mau jadikan kita ini anak kesayangan. Ya, kalau kita pendidikan bisa ada siswa teladan, ya. Maka Tuhan menuntut kita punya target, pada akhirnya kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, semua orang harus berlomba untuk menjadi yang setia. Jangan kita kemudian mempamerkan ketidaksetiaan kita kepada keturunan kita, ya, kepada generasi kita. Nanti kalau kita anggap ya anak-anak muda nih, kalau engkau masih muda sudah nggak setia, ya, nanti celaka. Saya katakan celaka. Banyak celaka, saudara. Celaka apa? Celaka nanti kita akan mengalami kesulitan. Bukan kecelakaan, celaka. Banyak hal-hal yang akan terjadi. Tapi kalau sejak awal kita sudah setia, nanti ketika kau dewasa jadi orang tua, kau bisa kasih teladan. Setia ini harus diberikan teladan, bukan cuma diucapkan, ditunjukkan. Ya, rasanya kalau kita jadi orang tua lalu kita nggak bisa kasih teladan, kita akan menjadi orang tua yang paling menyesal dalam kehidupan kita. Karena apa yang sudah kita cetak, ya, apa yang kita ambil gambaran ini, ya, nggak langsung terjadi hari ini, ya, seringkali, ya, nggak kayak cetak foto jepret langsung cetak 15 menit tunggu langsung jadi. Kadang kita cetak sekarang ini jadinya bisa beberapa waktu. Oh iya, ternyata saya ngasih contoh teladan yang nggak bagus 3 tahun lalu. Akhirnya, makanya perhatikan setiap kegagalan kita harus kita perhatikan. Kalau kita nggak selesaikan, kita akan meninggal jejak-jejak yang kurang baik. Saya selalu mengingatkan kita nggak ada yang sempurna, tapi belajar itu penting, ya. Belajar kepada Yesus yang tidak pernah gagal. Setiap kesalahan-kesalahan yang kita alami, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan kalau kita tinggal dalam iman. Tapi kalau di luar iman, kita akan menyelesaikan setiap masalah, setiap kegagalan kita dengan cara-cara kita sendiri yang justru akan menimbulkan banyak persoalan. Tuhan mau kita menjadi milik kesayangannya tadi, menjadi anak-anak kesayangannya. Kita lihat di Maliaki 3:17 sebagai ayat yang terakhir dalam pelajaran iman kita, bagaimana kita melihat pembentukan Tuhan. Maliaki 3 ayat 17. 3 ayat yang ke-13. 17. Ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, ini bukan cuma buat Israel, ini tuh orang benar, ya. Ya, bukan Israel aja yang benar. Setiap orang yang menerima Yesus dibenarkan. Jadi kita termasuk. Nah, ini targetnya pada waktu yang ditetapkan Allah nanti, pada akhirnya kita ngerti bahwa kita ini anak-anak kesayangan, kita dipersiapkan untuk itu. Jadi kalau engkau, ya, saya, ya, kita semua, kata firman Allah, dibentuk Tuhan, ya, bahasa yang lain itu dihajar. Kalau kita didisiplinkan Tuhan karena Tuhan sayang.
Tapi kalau ada orang yang nggak setia, jahat, ya kan? Nah, di zaman akhir ini dikatakan firman Allah, yang jahat akan terus jahat. Kalau kita udah jahat, nggak ditegur Tuhan, dibiarin aja, ini kita curigai. Jangan-jangan kita sudah tidak dianggap anak. Itu firman Allah bilang. Tapi semua yang dianggap anak, kalau salah pasti diajar, ditegur. Apalagi kalau kesalahannya keterlaluan, misalkan menghujat pekerjaan Tuhan, ya, malah menimbulkan kekacauan, kegaduhan dalam pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan ajar. Tapi kalau nggak dihajar, ini menjadi pertanyaan. Apakah masih tetap ada dalam jalur Tuhan atau tidak? Hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Nah, kita sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, saya selalu berpesan selama kita masih hidup, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Karena hidup ini terlalu terburu-buru, hidup ini terlalu bergegas-gegas. Ya, yang saya pernah bilang seperti jaga malam. Tahu-tahu sudah pagi lagi, sudah malam lagi. Seperti itulah kehidupan. Ya, hari ini kita masih sehat, besok bisa sudah tidak ada. Banyak yang terjadi. Maka saya bilang, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan selalu kejar dunia. Boleh kita beraktivitas di dunia ini, boleh kita bekerja, karena itu alkitabiah. Orang yang bekerja itu alkitabiah. Tapi jangan sampai kita mengejar yang itu, karena itu sangat terbatas. Tapi imbangi kehidupan ini dengan mencari perkenanan Tuhan, dengan menggali kebenaran firman Tuhan, dengan mau mendengar dan belajar firman Tuhan. Saya berusaha untuk selalu menyiapkan makanan yang terbaik buat jemaat Tuhan yang diizinkan saya layani. Saya bukan siapa-siapa, ya. Walaupun kita tidak terlalu banyak, tapi saya punya tanggung jawab yang besar untuk kasih makan kita semua dengan firman yang selalu baru, firman yang segar, bukan rumput yang kering, roti yang selalu hangat, yang harum, yang selalu dipanggang dalam pengurapan, dalam open rohani kita, bukan roti-roti basi yang sudah dingin, yang tidak beraroma lagi. Firman Allah adalah roti yang dipanggang dalam pengurapan Tuhan, menjadi roti yang siap dinikmati. Itulah roti kehidupan, itulah roti kesembuhan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Siapa anak-anak? Saya dan saudara. Roti kehidupan adalah roti hidup kekal, roti turun dari surga adalah hidup Yesus. Tuhan mengasihi kita. Karena pelajaran di ayat 6 ini boleh menguatkan kita malam hari ini. Kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berhenti memperkatakan firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau tahu. Engkau sudah ajar hamba-Mu untuk seperti apa yang Kau mau. Hamba jauh daripada yang Kau mau Tuhan. Namun hamba mau terus belajar mendekatkan diri kepada firman Allah. Karena secara jasmani kami bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan, kami orang-orang yang bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang disayangi oleh Tuhan. Kami dibentuk, didisiplinkan ketika kami salah. Kami percaya ketika kami salah, Tuhan punya cara untuk membetulkannya. Tuhan tolong kami semua. Kalau kami menjadi anak-anak yang baik, Tuhan juga sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi kami. Menjadi anak-anak yang menurut, anak-anak yang penuh dengan kasih dan cinta kepada Tuhan. Kami percaya Engkau setia buat kami. Engkau adil. Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Yesus kami percaya. Engkau lah Bapa kami. Engkau lah Tuhan kami. Engkau lah firman kehidupan itu sendiri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Saya sehat sehingga saya selalu bisa menyiapkan firman Tuhan hari lepas hari. Doakan terus ya, saya supaya tetap bisa. Memang kita tidak bisa bertemu karena situasi dan keadaan ini. Kita tetap harus waspada, berjaga-jaga terhadap diri kita, terhadap diri saudara-saudara kita. Kita juga tidak boleh gegabah dalam hal ini. Dituntut kepekaan kita saat ini bukan cuma iman, tapi iman harus mempengaruhi pola berpikir kita, pola perilaku kita. Iman juga harus membuat kita cerdas supaya kita jangan menjadi bahan olok-olokan dan juga pada akhirnya jangan sampai nama Tuhan dihujat karena keteledoran dan kecerobohan kita. Tetap tunduk pada Tuhan, tetap taat kepada aturan pemerintah, karena pemerintah dipilih Tuhan untuk mengontrol kehidupan kita, memimpin kehidupan kita menjadi lebih baik sesuai dengan ketetapan pemerintah. Yang kita sepakati, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, tetap menggunakan masker yang baik, yang terstandar tentunya, dan kemudian tetap mencuci tangan, rajin membersihkan diri, bukan cuma tangan saja, tapi juga mandi yang teratur, yang sebisa mungkin bisa lebih intens lagi ketika sedang bepergian ke tempat-tempat yang memang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita cepat-cepat bersihkan. Kemudian kita juga tetap menjaga jarak. Ibadah-ibadah yang sudah diadakan yang tetap terstandar dengan protokol sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita mentaatinya, semua selebihnya adalah di bawah kontrol kedaulatan Tuhan. Saya percaya doa kita semua sangat menopang. Doakan dan saling mendoakan supaya kita tetap kuat, tetap terpelihara
Tuhan mengasihi kita semua. Bagi yang dalam proses pemulihan, kesembuhan, kita juga bawa dalam doa buat kesehatan setiap jemaat Tuhan. Bagi saudara yang mungkin dalam pergumulan lain juga tetap banyak berdoa kepada Tuhan. Doa-doa saya terus kepada Tuhan untuk pergumulan hidup saudara. Sampai bertemu dalam ibadah RKK berikutnya. Tuhan mengasihi kita masuk dalam syafaat dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat intimitas yang terbangunkan malam hari ini. Melalui media ini, melalui tim online yang melayani, kami bersama-sama untuk menghadirkan persekutuan, menghadirkan kehangatan melalui media ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan tetap menghangatkan rohani kami, iman kami tetap menyala-nyala, dan api Tuhan tetap membakar kerohanian kami sehingga kami tidak lemah hanya karena keadaan. Kami tidak lemah hanya karena permasalahan. Kami tetap kuat walaupun permasalahan terjadi. Kami masih harus terus belajar sampai rupa Kristus nyata, sampai kemuliaan Tuhan penuh. Bapak, kami mohonkan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudari kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, bahkan yang sudah menyatakan sakit dan mulai proses pemulihan penyembuhan. Sampaikan mereka kepada kesembuhan yang sempurna sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pastikan kami boleh mendengarkan kesaksian bahwa jemaat-jemaat Tuhan sudah disembuhkan oleh Tuhan karena mereka beriman, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan penyembuh, El Rafa bagi kami. Kami percaya Tuhan yang dalam ikatan-ikatan Tuhan lepaskan. Ikatan kemalasan untuk bersekutu, kemalasan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemalasan untuk membaca firman Tuhan, kemalasan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Masing-masing kami menolak itu dari diri kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau lewat firman Allah. Pribadi yang seturut dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Juga yang dalam pergumulan hidup, ekonomi, keuangan, pekerjaan, pendidikan, kuliah, bahkan pergumulan kehidupan yang sangat banyak, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan campur tangan-Mu ke atas kehidupan kami jemaat Tuhan. Tolong Tuhan tambahkan kekuatan di masa-masa pergumulan ini, tambahkan hikmat untuk menyelesaikannya sehingga ada kesaksian-kesaksian yang akan kami dengar. Para lansia, janda, duda, single parent, mereka juga yang butuh penghiburan daripada Tuhan. Tuhan hadir menghibur mereka dengan berkat-berkat rohani, dengan juga berkat-berkat pemeliharaan terjadi dalam kehidupan mereka. Pendidikan putra putri kami, juga kuliah mereka, juga Tuhan berkati penyelesaian akhir kuliah mereka, Tuhan berkati, dan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kerinduan di dalam doa mereka, dan juga yang sudah siap membangun rumah tangga, putra putri kami di usia yang sudah cukup, dan juga Tuhan cukupkan kesiapan mereka, sehingga mereka boleh membangun rumah tangga dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih setiap suami istri Tuhan berkati tutup bungkus dengan harmonisasi yang daripada Tuhan. Roh Kudus mengikat yang mempersatukan dan menambahkan. Ya Allah Roh Kudus, anggur cinta kasih dalam kehidupan setiap kami, jemaat Tuhan, rumah tangga, keluarga Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program BPN, BPD, biro-biro yang ada, departemen-departemen yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program gereja lokal ini dalam menghadapi Paskah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan nanti seperti apa pelaksanaannya pada hari-harinya Tuhan, kami percaya Tuhan juga hadir. Tema-tema yang akan diusung kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kepanitiaan yang ada, ketua panitia, berkati semua yang bekerja dalam pendanaan, dana yang kami butuhkan juga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, kami tetap melakukan hal-hal yang positif untuk berbuat yang terbaik bagi jemaat Tuhan, khususnya para janda, lansia, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah aksi-aksi di Paskah nanti juga boleh sungguh-sungguh berdampak besar bagi kehidupan setiap kami orang percaya yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, kementerian yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, instansi-instansi yang terkait, kesehatan juga Tuhan tolong, para praktisi kesehatan, para medis, dokter, perawat, tenaga-tenaga kesehatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai garda terdepan. Mereka butuh perlindungan kuat kuasa Tuhan. TNI, Polri memberikan otoritas untuk menegakkan keadilan, keamanan, keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sejahterakan bangsa kami, sejahterakan negeri kami, sejahterakan kota kami, pemimpin di kota kami, sampai di tingkat kami berdomisili. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang akan diberikan bagi pekerjaan Tuhan pada ibadah tengah minggu ini, Rabu ini, Tuhan kiranya boleh berguna
Besar kecilnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena itu lahir dari hati yang mau memberi, hati yang ikhlas mengasihi pekerjaan. Sehingga gereja Tuhan di masa pandemi ini tetap tertolong oleh pertolongan Tuhan melalui kepedulian jemaat Tuhan untuk menyokong, membantu, dan memajukan pekerjaan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekali lagi berkati pundi-pundi setiap jemaat Tuhan, jangan satu pun yang berlubang, sehingga mereka boleh menikmati berkat pemeliharaan Tuhan lewat hidup yang terus tertuju dan terarah kepada Tuhan. Makasih, sebentar kami akan melewati malam hari ini. Kumpulkan semua di rumah masing-masing. Yang belum kembali Tuhan sertai, tibakan di rumah, dan bawa kami melewati malam hari ini. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Tutup bungkus keluar masuk kami, apa yang kami hirup, sentuh, makan, minum, pakai, Tuhan proteksi dengan kuasa dan tenagamu, yaitu Roh Kudus Parakletos yang menyertai. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantar yang hidup itu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.